Tapi ngomong-ngomong kamu suka Dream Theater nggak? Ini agak lompat Suka. dari topik ya. Nggak apa-apa ya, Bu Prot ya. Nggak apa-apa. Ini nanti kan nanti masuk lagi ke topiknya kok. Kita ngerasa kekerasan itu sudah masuk di level yang ini udah nyaman banget nih gue. Sakit-sakit nggak apa-apa deh. Kayak gitu. Aku bayangin kalau aku yang pakai cocok nggak ya? Kalau kita ini jatuh cinta gitu kan kayak ya udahlah semuanya indah gitu ya. Dan membuat kita tidak berjarak dengan apa yang dia lakukan gitu kan. Betul. Ya kayak lagunya Jamal Mirdad zaman dulu itu kan ya Mas ya. Oh, referensinya sesuai usia aku ya. Lo sama-sama loh Mas. Ya? Menyesuaikan sesuai usia aku kelihatan. Sama-sama tua. Yang gimana lagunya? Apa sih coklat-coklat apa tai kucing rasa coklat something itu. Oh iya. Oh my God. Jadi ini ya tai jadi rasanya roti gitu kan. Itu dah jadi beda gitu kan, kayak wah indah gitu kan, wah it's you and me against the world, padahal mah ya enggak juga sis gitu kan. Aku kira tadi kamu itu memilih referensi lagu itu, aku nebaknya sepintas itu, aku pikir lagu-lagu rock, kan kamu suka lagu rock gitu, ya lagunya Dream Theater kok gitu. Tapi ngomong-ngomong kamu kayaknya lebih masuk lagu yang itu gitu Mas. Tapi ngomong-ngomong kamu suka Dream Theater nggak? Ini agak lompat dari topik ya, nggak apa-apa ya Bu Prot ya. Ini nanti kan nanti masuk lagi ke topiknya kok. Suka Dream Theater, cuma nggak apa ya, level sukanya aku tuh nggak kayak ke Metallica atau Guns N' Roses gitu ya. Beda. Kamu suka karena Guns N' Roses? Gue banget Mas, ya Allah, aduh, udah mabrur aku karena udah nonton Guns N' Roses, yo sombong, pamer. Itu juga jadi salah satu ini sih grup band favoritku karena sejak aku TK kelihatannya, aku ngeliat video konsernya dia di rumahku di Solo gitu. Dan memang itu keren banget ya. Banget sih. Keren. Saya nggak ada lawan. Slash Axl Rose gitu ya. Yoi. Oke, kalau ngomongin soal tontonan, akhir-akhir ini tuh aku nonton satu series di Netflix, judulnya Maid. Kamu udah nonton belum? Belum nonton yang itu. Belum. Ini aku ngomong ke Bu Produser tentang Maid ini, padahal sebenarnya aku sendiri juga belum nonton sampai kelar, cuma baru satu atau 2 episode gitu, atau 2 episode atau 3 episode ya, nggak penting. Tapi intinya di salah satu segmen series itu kan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Di series itu ada salah satu momen yang orang-orang yang mengalami kekerasan ada di rumah penampungan gitu, ada rumah perlindungan lebih tempatnya. Dan beberapa orang di situ bercerita bahwa sering kembali lagi ke suaminya, ke pasangannya, lalu balik lagi ke rumah perlindungan, terus balik lagi ke pasangannya, mengalami kekerasan lagi, balik lagi ke rumah perlindungan, seperti itu. Jadi polanya adalah kekerasan ini berulang gitu. Kalau boleh tahu, apakah memang seperti itu yang juga kamu alamin atau kamu mungkin melihat kondisi kekerasan ini? Repetitif kah? Ya banget. Jadi banyak banget kan sebenarnya kasus-kasus KDRT di negara kita sendiri juga kebanyakan malah justru victim blaming gitu kan, kayak ya lo udah tahu dia tukang mukulin, ngapa lo masih balik lagi, kenapa lo masih balik lagi? Hey, kalian tidak mengerti rasanya ada di posisi kami yang segala daya upaya tuh dilucuti gitu, satu persatu dibikin percaya bahwa kita nggak punya self worth, kita nggak punya self value, kita nggak berhak untuk mendapatkan kebahagiaan kalau bukan dari tangannya si pelaku kekerasan tersebut. Sampai sebegitunya dihancurkan rasa kepercayaan diri kita pada saat itu ya, pada saat menjadi korban dalam kekerasan, baik itu di rumah tangga maupun dalam pacaran gitu, dalam sebuah hubungan. Repetisi itu tuh ibarat kata ya Mas, kayak kita mau keluar dari comfort zone aja sih. It's the same thing.
kita ngerasa kekerasan itu sudah masuk di level yang ini udah nyaman banget nih gue, sakit-sakit nggak apa-apa deh. Tapi orang ini hanya satu-satunya orang yang akan menerima gue di dunia ini apa adanya gue. Karena itu yang kami percayai pada saat itu. Banyak banget during that time gitu ya, sembari dipukulin, sembari dipaksa untuk melakukan hubungan seksual gitu ya. Padahal itu tidak berdasarkan konsen aku. But then again, he play that card kan, kayak ya lo kan istri gue, lo harus melayani gue. During that time dia juga kayak nggak akan ada yang mau sama lo selain gue. Lo tuh udah rusak, udah apa. Jadi cobalah mengerti gitu ya kenapa akhirnya orang-orang seperti kami balik lagi ke kondisi itu, ke orang yang sama, mendapatkan perlakuan kekerasan yang sama lagi terus-menerus. Bukan berarti kami menikmati, enggak. Karena ya itu tadi, segala daya upaya, kepercayaan diri, kekuatan itu dilucuti sampai akhirnya kita tuh udah di titik yang nggak bisa. Ini udah harus stop semuanya. Dan itu nggak bisa dipaksa. Nggak bisa orang lain yang atau siapapun itu ya maksa lo tuh harus gini, lo terus nggak akan masuk ke kami, karena sudah saking sebegitu hancurnya, Mas. Sampai akhirnya ya mau nggak mau ya kami sendiri yang harus mutusin ini lo mau sampai kapan kayak gini. Lo mau get up and get out atau lo mau terus-terusan kayak gini. So it was really hard time. Really. Yeah. Sebatas aku dengerin cerita teman-teman yang meminta bantuan aku untuk memulihkan batin dari kekerasan, aku sedikit banyak juga bisa merasakan itu sangat tidak mudah, ya, sangat tidak mudah, karena banyak emosi bercampur di situ, gitu. Ya. Nah, kalau menurutmu, kalau kita berada di posisi seperti itu, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, apa yang sebaiknya perlu kita lakukan? Kita mesti lapor ke manakah? Gitu? Karena mungkin ini kan juga relate dengan obrolan di Twitter kan, tentang lapor ini ya, beberapa hari ini atau mungkin kemarin ya. Manajemen by virality ya, Mas ya. Kalau nggak viral nggak akan diurus ya. Iya. Sebaiknya kita lapor kemana atau bilang ke siapa? Kita sebagai sebagai orang yang mengalaminya. Iya. Kalau aku sebagai individu yang pernah mengalami itu, aku beruntung. Aku bisa bilang aku beruntung dan punya privilege yang besar soal support system. Karena aku percaya dan melihat juga ya secara realnya masih banyak orang yang belum memiliki support system yang literally tidak menghakimi. Salah satunya adalah teman-teman baikku, ini yang bikin headband lucu ini. Nah, bagus itu, bagus. Iya kan, lucu kan, Mas? Iya. Dan cocok itu di kamu ya, kamu pakai iya gitu. Dong. Aku bayangin kalau aku yang pakai cocok nggak ya? mungkin cocok, mungkin bisa. juga, tapi ya. Warnanya kasih yang lebih terang lagi ya, Mas. Sesuai kaosku mungkin ya. Iya, kaosku juga cocok kan. Itu apa itu? Itu apa? Bandananya? Ini headbandnya itu dibikin sama Karamia. Karamia itu salah satu teman baikku yang punya lini busana dan aksesoris namanya Theoria. Asli Indonesia nih, lokal banget, lokal punya nih ya kan. Anyway, ya balik lagi ke yang tadi. Yang pertama kali harus dilakukan adalah it's okay to be not okay. Harus bisa memvalidasi dan meng-acknowledge perasaan itu, rasa nggak enak, rasa nggak nyaman, rasa sakit, rasa marah dan sebagainya. Di-acknowledge dulu, di-validate dulu. Okay, this is not okay, but okay. Itu yang pertama. Karena banyak banget orang yang ketika mendapati sebuah kondisi dan situasi nggak enak, nggak nyaman, mereka bingung tuh. Ini gue harus gimana ya? Gue harus gimana? Apakah gue harus menerima ini dulu? Apakah gue harus segera lapor atau apa gitu?
Karena kan kondisi mentalnya sedang tidak stabil kan, dan wajar, itu tuh wajar banget, manusiawi banget. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah accept it, acknowledge, validate it. Ya, ini terjadi sama gue sekarang. Yang kedua adalah segera datang ke support system terdekat yang memang dipercaya. Siapa yang paling kamu percaya? Apakah itu sahabat, orang tua, teman, keluarga? Can be anyone. But then again, kalau jawaban atau reaksi mereka tidak sesuai harapanmu, and it's okay too. Baru masuk ke yang tiga, ke profesional. Profesionalnya, kalau aku pribadi menyarankan lebih baik ke psikolog dulu instead of langsung ke psikiater. Banyak orang suka tuker kan, gue pengen langsung psikiater karena pengen langsung dapat obat. Itu tidak menyelesaikan masalah. Psikiater hanya memberi obat ketika memang ada level permasalahan tertentu yang harus dipakein obat. Kalau enggak ya jangan. Kalau itu juga ternyata belum berhasil, aku nggak mau bilang jangan percaya sama aparatur negara. Cuma kita udah terlalu sering lah ya melihat banyak kasus kekerasan yang jadinya malah memberatkan kita sebagai korban. So basically yang paling bisa dipercaya adalah diri sendiri, support system, dan profesional. Dan alhamdulillahnya kan sejak 2017 atau 2018 gitu ya, sepanjang sepengetahuan aku, negara kan sebenarnya sudah hadir untuk memberikan bantuan-bantuan seperti itu. Polisi psikiatri sudah dibuka di rumah sakit umum daerah atau di puskesmas, tapi memang untuk bisa mendapatkan pendampingan teman ngobrol psikolog itu kan cocok-cocokan. Yeah. Dalam arti kata, kalau spektrum berpikirnya tidak sama atau malah justru amit-amit gitu ya, ketok-ketok meja dan amit-amit justru malah jadi dihakimi, itu yang bahaya kan sebenarnya. Jadi apapun bantuan yang sudah diberikan sama negara untuk kita sebagai warganya, ada BPJS, ada aksesnya ke sana juga sudah mulai dibuka lebar gitu ya. Pergunakan itu sebaik-baiknya. Kalau memang dirasa 2 poin yang pertama tadi tuh masih belum bisa menguatkan, jadi ya sudah, langkah terakhirnya adalah ke profesional. Gitu. Iya, iya, oke. Aku juga jadi belajar banyak dari apa yang kamu sampaikan itu tadi, terutama poin kedua, di mana ketika kita bercerita ke support system kita, misal ke keluarga gitu, ke orang tua atau ke saudara, ada kalanya malah kitanya yang disalahin, gitu. Ya, kita yang mengalami kekerasan, tapi malah kita disalahin. Itu pun juga kamu tadi sampaikan, ya it's okay juga gitu. Maksudnya kita juga nggak apa-apa kalau memang ada perbedaan pendapat di situ, jangan terus malah berhenti di situ gitu. Ya, karena kitanya lah yang mengalami, gitu. Sehingga tetap perlu diperjuangkan bagaimana kita bisa pelan-pelan bisa keluar ya, karena mungkin tidak bisa segera keluar karena kita perlu keberanian yang luar biasa. Tapi setidaknya kita berusaha untuk keluar dari situasi itu. Okay. Agree banget Mas. Ya, kalau sekarang ini yang nonton video ini ada yang mengalami kekerasan, kamu pengen ngomong apa ke orang itu? Aduh. Nanti mau nangis nih jadinya. Oh my God. Tidak apa-apa. Aduh, Mas Aji, dengar suara Mas Aji aja aku udah. Well, kalau ada dari teman-teman yang nonton video ini dan sedang mengalami kekerasan di hubungan kalian, tangga, pacaran, pertemanan, di dalam perusahaan gitu ya, di dalam sebuah pekerjaan dan sebagainya, please, you deserve all the happiness in the world. Kalian berhak kan itu. Kalian bukan keluaran pabrik yang semuanya sama gitu ya, punya expired date yang sama, face yang sama, kekuatan sama, enggak. Setiap orang punya batas kekuatannya masing-masing. Dan kalau sudah merasa capek, istirahat. Yang tadi ngobrol dulu.
sama diri sendiri, pastikan kalau memang oke, ini yang gue alamin adalah ini. And your feelings are valid banget, tapi jangan pergunakan feelings kalian itu untuk malah menyakiti orang lain gitu ya. Misalnya, ya kan gue lagi bad mood, harusnya gue nggak ngerjain ini. No, don't do that. Ya, professionally itu tidak baik kan. Jadi jangan pernah menggunakan alasan-alasan personal issues kalian sehingga bikin kalian bentrok sama urusan profesional. Tapi yang pasti adalah kalau capek istirahat, kalau udah nggak kuat diem dulu, kalau sudah mau keluar dari lingkaran setan itu, kalian keren. It's okay to be not okay, and jangan malu untuk ceritain apapun kesusahan kalian ke support system, profesional. So mau nangis. Nggak apa-apa. Aduh, malah. Iya. Kalau tadi kamu bilang ke teman-teman kamu keren, aku juga mau bilang, Ega, kamu keren. Ya. Oh pasti. Kalau aku begitu udah sadar diri, aku emang keren. Dan thank you for being you ya, Ega ya. Thank you for being you. Ya. Thank you. Ya. Aduh, mau nangis. Ada mau nangis. Ini kalau virtual ini nggak bisa ngasih tisu, jadi itu dah. udah pegang tisu kok. Seneng aku kamu sekarang ini bisa yang aku lihat kamu happy di Ubud ya. Aku ngelihat kegiatanmu melalui sosial media. Aku juga ikut happy ya. Apa saja kegiatanmu akhir-akhir ini selain tadi Ubud Muay Thai dan mungkin jalan-jalan ya kan kalau jalan kaki di Ubud ya sekali. Banget Bas, nggak ada yang klakson gitu kan. Basically kegiatan aku selama di Ubud sih alhamdulillah berbeda jauh sekali ya sama di Jakarta. Kalau di Jakarta jauh ya. Oh jauh banget. Di Jakarta tuh bangun tidur harus segera ke kantor gitu kan. Waktu pandemi sih enggak ya, WFH gitu kan. Tapi aku punya kegiatan baru semenjak tahun lalu tuh menjadi salah satu mentor di program Women Empowering Women kan, Women Empowerment namanya WeWow. Dan WeWow. WeWow. WeWow itu panjangan dari itu ini akronim. Akronim. Oh, iya. Aku pikir WeWow. We empowering women at work and business gitu. So program ini tuh gratis, mentorship eksklusif selama 6 bulan sejak tahun lalu. Tahun ini memang aku tidak kembali menjadi mentor karena padatnya pekerjaan dan jadwal-jadwal lain. Tapi aku tetap membantu tim WeWow untuk kadang-kadang suka kasih ide untuk konten dan sebagainya, dan juga promo tipis-tipis gitu karena mereka masih ngebuka mentorship untuk batch kedua nih sampai tanggal 17 Oktober. Tapi memang khusus hanya perempuan. Jadi align tuh Mas jalannya tuh ya kan, women empowerment gitu kan. Jadi aku kepingin ketika aku ditawarin di tahun lalu, aku kepingin aku menjadi salah satu mentor perempuan yang juga bisa membantu memberdayakan perempuan-perempuan usia muda dan produktif lainnya untuk bisa menguatkan diri, mengasah skill set yang dipunya, dan juga unleash our true potential. So basically one of my activities di Ubud juga masih berkenaan dengan WeWow juga. Gitu. Terus daftarnya kemana? Ada linknya atau apa? Ada banget. Bisa disebutin nanti ditulis nanti ya. Tapi disebutin link gitu ya. Nongol. Bisa banget daftarnya langsung ke Instagramnya wewow.id. Di situ tuh di salah satu highlight sudah ada langsung tuh untuk pendaftaran mentorship batch 2. Nah, itu bisa set gitu langsung. Iya. WeWow-nya berarti WeWaw. Oke. Mantap. Ya. Dan itu menurutku apa yang kamu lakukan itu tadi membantu, mensupport, mendukung itu, that's a beautiful step. Kenapa? Karena memang
apa yang kita alami di masa lalu perlu kita jadikan daya untuk membantu orang. Betul, Ya kan? betul banget, Mas. Ya. Membantu dan meringankan apa yang dirasa berat oleh orang lain yang mungkin menemukan masalah yang sama. Jadi bukan lagi nggak mau menggurui lah intinya kan. Iya. Dan kalau ada orang yang datang ke aku cerita gitu, lumayan banyak sih ya, biasanya masuk ke DM Instagram atau email gitu, perempuan-perempuan kebanyakan gitu, mereka menceritakan lah beberapa kisah hidupnya mereka yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga maupun pacaran dan meminta saran biasanya. Tapi ya aku selalu jawabnya adalah apa yang kamu rasakan sekarang dan menurutmu apa sih yang sebaiknya kamu lakukan. Justru aku mengembalikan pertanyaan itu ke mereka karena tidak adil rasanya memberikan saran hanya berdasarkan pengalamanku. Karena kan aku cuma satu, nggak ada lagi. Mungkin ada cerita-cerita hidup yang mirip gitu, but then again, durability, agility, resilient, capability masing-masing orang berbeda. Makanya aku selalu tanya balik, kamu maunya gimana? Menurut kamu yang terbaik gimana? Apa sih yang dirasa sekarang? Jadi lebih mencoba menguraikan benang merah kali ya, Mas ya. Iya. Atau mungkin pada akhirnya mungkin sebenarnya kita ini termasuk saya, termasuk kamu ini pada akhirnya membutuhkan telinga untuk mendengarkan sepenuh hati sih. Betul. Kadang Baik, kangen kan ya, Mas ya. Maksudnya ngomong nggak disela, udah diem aja, dengerin aja. Iya. Aku paling seneng kayak gitu kan sebenarnya, kayak ya udah ngobrol gitu. Tapi dia ngomong mulu, ya dengerin aja. Kadang ada orang yang kepinginnya cuma digituin kan. Iya. Jadi ya gitulah, berusaha sebaik mungkin menempatkan diri di posisi yang tepat gitu ketika ada orang lain yang datang meminta saran maupun aku nggak mau bilang direction ya, tapi gue mesti kayak gimana sih kalau kayak gini gitu. Karena kan pasti selalu dibalikin lagi ke orangnya. Iya, karena ada kemungkinan jawabannya sebenarnya dia sendiri sudah tahu gitu, sudah ada di dalam dirinya sendiri. Cuma butuh validasi. Iya, cuma perlu teman untuk mengurai itu tadi kan. Itu dah. Oke, terima kasih Ega. Ada lagi yang mungkin ingin kamu sampaikan? Nggak ada, Mas Aji keren, Bu Produser keren, semua keren, Mas Egi, tim ini keren, terima kasih sudah mengajak aku ngobrol-ngobrol. Ya, aku mengucapkan sekali lagi terima kasih Ega, kamu sudah mau aku ajak untuk menjadi teman bercengkrama, menjadi orang yang mau untuk menceritakan pengalaman masa lalunya, karena aku tahu benar, sadar benar bahwa menceritakan masa lalu itu tidak mudah dan butuh keberanian. Jadi sekali lagi terima kasih Ega. Terima kasih semuanya, terima kasih Bu Produser dan juga Mas Egi ya. Dan tentu saja terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton teman bercengkrama ini di episode kali ini. Saya Aji Santoso Putro, pamit. Dadah. Terima kasih. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya.